kelompok Sobat Podcast. Di sini kami terdiri dari saya Metania Stepu, saya Aulia Safitri, dan saya Desmila. Saya Celia. Di sini kami akan membahas tentang sungai sebagai sumber kehidupan dan konflik sosial. Sungai adalah bagian penting di kehidupan manusia. Sejak dahulu, sungai telah menjadi sumber utama air bersih yang digunakan untuk minum, memasak, mandi maupun menyuci, dan juga mengairi lahan pertanian. Nah, selain itu, sungai juga penting sebagai sarana transportasi, tempat mencari ikan, dan menjadi habitat bagi berbagai makhluk yang hidup untuk menjaga keseimbangan ekosistem. Sungai bahkan dimanfaatkan sebagai sumber energi yang terbarukan melalui pembangkit listrik tenaga air. Namun, di balik manfaatnya yang begitu besar, sungai juga sering menjadi sumber konflik sosial di tengah masyarakat. Salah satu contoh nyatanya adalah pencemaran sungai akibat limbah rumah tangga dan juga limbah industri. Hal tersebut menimbulkan perselisihan antara warga, pelaku usaha, dan juga pemerintah mengenai siapa yang menanggung perbuatan tersebut. Selain itu, program pelebaran atau normalisasi sungai yang bertujuan untuk mencegah banjir kadang juga menimbulkan konflik dengan warga yang harus rela kehilangan tempat tinggal dan juga mata pencarian mereka. Penurunan kualitas air sungai akibat pencemaran juga berdampak pada kesehatan masyarakat dan seringkali memicu pertengkaran antara warga tentang penggunaan air sungai. Oleh karena itu, kami ingin mengajak semua elemen masyarakat untuk bersama-sama menjaga sungai sebagai sumber kehidupan. Kita perlu meningkatkan kesadaran untuk tidak membuang sampah ke sungai, mengelola limbah dengan baik, dan mendukung program pelestarian sungai. Dengan demikian, sungai dapat tetap menjadi sumber kehidupan yang bermanfaat bagi semua, tanpa menimbulkan konflik sosial yang merugikan. Demikian perkenalan dan pemaparan materi dari kelompok Sobat Podcast. Saya Metania Stepu, Saya Aulia Safitri, Saya Desmila. Saya Celia. Sampai jumpa di podcast kita. bye-bye! Banjir hingga ketinggian wilayah di Kabupaten Cirebon sampah memenuhi. Terkini di jembatan Cikaso, Sungai Cikaso, ini rumah sudah. Halo Sobat Alam, selamat datang di podcast Suara Lingkungan, tempat kita ngobrol santai tapi penuh makna tentang isu-isu lingkungan yang dekat dengan kehidupan kita sehari-hari. Saya Mila, siap menemani kalian dengan cerita dan diskusi yang sangat menarik. Saya Aulia yang selalu penasaran dengan sisi-sisi unik dari alam dan juga masyarakat. Dan saya Celia yang bakal kasih perspektif segar dan sedikit humor biar obrolan kita makin asyik. Hari ini kita akan bahas topik yang sangat penting dan menarik, yaitu sungai sebagai sumber kehidupan dan konflik sosial. Khususnya, kita akan fokus pada Kali Sampang, sungai utama di Madura yang punya cerita panjang soal kehidupan dan tantangan. Dan tentu saja, kita kedatangan bintang tamu spesial, Mbak Ima, aktivis lingkungan sekaligus warga asli Sampang, yang sudah lama bergelut dengan isu sungai ini. Selamat datang Mbak Ima. Terima kasih Mbak Meta, senang sekali bisa berbagi cerita dan pengalaman di sini. Nah, Sobat Alam, pernah nggak sih kalian tuh ngebayangin gimana rasanya hidup tanpa sungai? Padahal sungai itu sudah jadi bagian yang nggak terpisahkan dari kehidupan manusia dari sejak ribuan tahun yang lalu. Betul Pit, sungai bukan cuma sumber air, tapi juga sumber pangan, transportasi, bahkan budaya. Di Madura, Kali Sampang adalah contoh nyata bagaimana sungai membentuk kehidupan di masyarakat. Tapi, seperti banyaknya sungai di Indonesia,
Kali Sampang juga menghadapi masalah serius. Mulai dari banjir yang merusak, kekeringan yang mengancam, sampai konflik sosial yang rumit. Nah, hari ini kita akan mengupas tuntas bagaimana Kali Sampang menjadi sumber kehidupan sekaligus sumber konflik dan bagaimana masyarakat berjuang mencari solusi bersama. Mbak Ima, mungkin bisa diceritakan bagaimana peran Kali Sampang dalam kehidupan sehari-hari warga Madura. Tentu Mbak Meta, Kali Sampang itu nyaris seperti urat nadi kehidupan warga Sampang. Banyak petani mengandalkan air dari sungai ini untuk mengairi sawah mereka. Selain itu, warga juga menggunakan air sungai untuk kebutuhan rumah tangga, seperti mencuci dan mandi. Bahkan anak-anak sering bermain di pinggir sungai, meskipun sekarang sudah mulai berkurang karena kondisi sungai yang kini menurun. Wah, berarti sungai ini sangat vital ya, Mbak? Ya benar, sangat vital, tapi jadi masalah adalah saat musim hujan tiba. Kali Sampang sering meluap, menyebabkan banjir yang besar merendam rumah, sawah, dan bahkan jalan-jalan utama di kota Sampang. Mbak Ima bisa jelasin kenapa banjir itu sering terjadi? Ya, ada beberapa faktor. Pertama, curah hujan yang tinggi di hulu sungai. Kedua, pandangan sungai akibat sedimentasi dan sampah yang menumpuk. Ketiga, banyak bangunan liar dan aktivitas manusia yang mengurangi kapasitas air sungai. Semua ini membuat debit air tidak bisa mengalir lancar sehingga meluap ke permukaan. Mbak Ima, selain masalah banjir, apa konflik sosial yang biasanya muncul terkait Kali Sampang? Konflik sosial cukup kompleks. Misalnya ada warga yang membangun rumah di bantaran sungai, padahal itu rawan banjir dan melanggar aturan. Ada juga yang merasa terganggu dengan aktivitas tetangganya yang membuang sampah sembarangan ke sungai. Konflik lain muncul antara warga dan pemerintah soal normalisasi sungai dan pengusuran bangunan liar. Jika terjadi konflik antar warga, itu cara penyelesaiannya biasanya kayak gimana, Mbak? Biasanya lewat musyawarah atau pertemuan warga, tapi kadang emosi tinggi dan solusi jangka panjang sulit dicapai tanpa dukungan pemerintah dan edukasi yang berkelanjutan. Mungkin ada contoh kasus yang cukup besar, Mbak? Ya, misalnya banjir besar tahun 2016 dan 2013. Saat itu banyak warga kehilangan tempat tinggal sementara, sawah rusak, dan terjadi ketegangan soal siapa yang bertanggung jawab. Pemerintah melakukan normalisasi sungai, tapi warga yang terdampak pengusuran merasa belum mendapatkan kompensasi yang layak. Ini menimbulkan ketidakpuasan dan konflik sosial. Mbak Ima, apa saja yang sudah dilakukan untuk mengatasi masalah ini? Warga secara swadaya sering mengadakan gotong royong, bersihkan sungai dari sampah. Ada juga program pemerintah untuk menormalisasi dan penggunaan pengerukan sungai. Namun tantangan adalah kesadaran kolektif yang belum merata dan keterbatasan anggaran. Mbak Ima, kalau dari sisi edukasi bagaimana? Kami aktif mengadakan sosialisasi pentingnya menjaga sungai, terutama di sekolah-sekolah dan komunitas. Tapi perlu dukungan lebih besar dari pemerintah dan media agar pesan ini sampai ke seluruh lapisan masyarakat. Untuk harapan Mbak ke depan untuk Kali Sampangnya itu kayak gimana, Mbak? Saya berharap ada sinergi yang kuat antara warga, pemerintah, dan sektor swasta. Sungai harus dilihat sebagai sumber kehidupan yang harus dijaga, bukan hanya sebagai tempat pembuangan atau lahan kosong. Dengan begitu, konflik sosial bisa diminimalisir dan sungai tetap lestari. Dari cerita Mbak Ima, kita bisa ambil pelajaran penting bahwa menjaga sungai itu tanggung jawab bersama. Mulai dari hal kecil seperti tidak membuang sampah sembarangan, ikut kerja bakti, hingga aktif dalam dialog komunitas. Penting juga pemerintah hadir dengan kebijakan yang berpihak pada warga dan juga lingkungan, serta penegakan hukum yang tegas terhadap pencemar. Dan jangan lupa edukasi dan kesadaran kolektif harus terus ditingkatkan supaya sungai seperti Kali Sampang bisa jadi sumber berkah, bukan masalah. Saya setuju, perubahan besar dimulai dari langkah kecil. Mari kita jaga sungai kita demi generasi yang mendatang. Terima kasih banyak Mbak Ima atas cerita dan insight-nya yang sangat berharga.
Terima kasih juga sudah mengundang saya, semoga bermanfaat untuk semua pendengar. Nah, Sobat Alam, mari kita jaga sungai dan juga lingkungan di sekitar kita. Sampai jumpa di episode selanjutnya dengan cerita dan topik menarik lainnya. Tetap semangat, tetap peduli, dan jadi bagian dari solusi. Dadah Sobat Alam! Kesimpulan dari podcast kita adalah sungai merupakan sumber kehidupan yang sangat vital bagi masyarakat karena sungai menyediakan air bersih, irigasi pertanian, sumber pangan melalui perikanan, serta mendukung ekosistem dan aktivitas ekonomi masyarakat. Namun, pengelolaan sungai yang tidak baik dapat menyebabkan konflik sosial seperti perebutan lahan, pencemaran akibat sampah dan limbah, serta dampak banjir yang merugikan warga. Oleh karena itu, diperlukan pengelolaan yang berkelanjutan dan keterlibatan semua pihak, termasuk masyarakat, pemerintah, dan pelaku usaha untuk menjaga keseimbangan antara manfaat dari pelestarian sungai. Pengelolaan yang berkelanjutan dapat dilakukan dengan cara mengembangkan sistem pengelolaan sungai yang terintegrasi, meningkatkan kesadaran masyarakat tentang pentingnya pengelolaan sungai, serta mengembangkan teknologi yang ramah lingkungan untuk mengurangi dampak pencemaran. Nah, sebagai penutup, kita semua tentu sepakat bahwa sungai adalah anugerah yang sangat berharga di dalam kehidupan kita. Namun, supaya sungai tetap bersih dan terjaga, kita perlu menjaga dan melestarikannya bersama-sama. Mulai dari hal sederhana seperti tidak membuang sampah sembarangan, menghemat penggunaan air, hingga ikut aktif dalam kegiatan pelestarian lingkungan di sekitar kita. Ingat, menjaga sungai berarti menjaga masa depan kita dan generasi yang akan datang. Yuk, kita mulai dari diri kita sendiri. Ajak orang di sekitar kita untuk peduli terhadap lingkungan, khususnya di sungai, supaya kehidupan kita tetap seimbang dan harmonis. Terima kasih sudah mendengarkan. Semoga kita semua bisa menjadi bagian dari perubahan positif untuk lingkungan yang lebih baik. Thank you.